Caryophyllidea adalah sebuah cerita pendek yang dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Fadil Adilu BP 191042-2010, Nadira Nurul Fatiyah BP 191042-2033, dan Awaluddin BP 191042-3023. Cerita ini menceritakan tentang 3 orang anak bernama Dira, Fadil, dan Awal yang mengikuti karya wisata di sekolahnya. Karena terlalu asik, mereka tidak menyadari bahwa mereka tersesat dan tak tahu jalan pulang. Mereka bertiga menangis karena teringat ibu bapak mereka di rumah yang mencari-cari mereka. Saat sedang menangis, Dira melihat sebuah kaleng yang bersinar. Ia memerintahkan kedua temannya untuk membuka kaleng itu. Saat kaleng dibuka, terdapat secarik kertas. Mereka pun membaca kalimat yang tertera dalam kertas tersebut. Butuh jalan pulang? Jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah nama subkelas dari tumbuhan berikut adalah Caryophyllidea, disertai dengan 3 gambar tumbuhan? Mereka kembali menangis sesenggukan karena tidak mengerti. Jangankan memahami apa itu Caryophyllidea, mereka bahkan tidak paham apa itu subkelas, apa subkelas bisa dimakan, sebab mereka sangat keroncongan saat ini. Mendengar tangis mereka yang berisik, seorang peri yang wajahnya disamarkan datang menghampiri mereka, kemudian bertanya, "Mengapa kalian menangis?" Fadil menjelaskan kejadian yang menimpa mereka, diikuti oleh Awal yang menjelaskan perihal kaleng yang mereka temukan. Sementara Dira masih saja menangis. Sang peri yang wajahnya disamarkan terdiam dan berpikir. Tiba-tiba, "Aha!" ucapnya. Ia mengeluarkan HP dari sayapnya dan kemudian searching di Google. Ia melihat sebuah video dan kemudian berkata, "Dengarkan penjelasan di bawah ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adilu, nomor BP 1910422010, akan menjelaskan mengenai ordo Caryophyllidea. Subkelas Caryophyllidea terdiri dari 3 ordo, 14 famili dan lebih kurang sekitar 11.000 spesies yang terdaftar menurut Concrius. Subkelas Caryophyllidea merupakan dikotil dengan polen trinukleatus dan jarang binukleatus. Ovulum bitegmik dengan placenta centralis atau basalis. Hampir 90% yang tergolong dalam ordo Caryophyllaceae. Juga terdapat 2 ordo lainnya, yaitu Polygonales dan Plumbiginales. Ordo Caryophyllaceae terdiri dari 12 familia, yaitu Phytolacea, Nyctaginaceae, Acatocarpaceae, Didiareaceae, Aizoaceae, Cactaceae, Xenopodiaceae, Amarantaceae, Portulaceae, Bacillinaceae, Moluginaceae, dan Caryophyllaceae. Ordo Plumbiginales hanya terdiri dari 1 famili saja, yaitu Plumbiginaceae. Serta ordo Polygonales hanya 1 famili, yaitu Polygonaceae. Pembagian ordo. Yang pertama ada ordo Caryophyllales. Ada sekitar 12 familia dari ordo ini, diantaranya Chenopodiaceae, Amarantaceae, Phytolacea, Nyctaginaceae, Aizoaceae, Cactaceae, Portulaceae, Bacillinaceae, Moluginaceae, Didieraceae, Acatocarpaceae, dan Caryophyllaceae. Yang kedua itu ada ordo Polygonales. Ordo Polygonales adalah ordo yang mempunyai hanya 1 famili, yaitu Polygonaceae. Famili Polygonaceae sendiri mempunyai karakteristik seperti habitus berupa terna, pohon-pohonan, atau perdu
memiliki daun-daun yang duduknya tersebar juga, disertai dengan okrea. Letaknya tersebar ataupun mempunyai okrea yang membentuk batang. Ada jenis bunga dengan tenda bunga atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Berkelamin tunggal. Actinomorph. Berbilangan antara 2-3 atau 5. Tipe benang sari 4-12, tapi umumnya yang diketemui adalah 6-9. Putik terdiri atas 2-4, memiliki daun buah dilengkapi dengan tangkai putik yang sama dengan jumlah daun buahnya. Cakra memiliki bakal buah menumpang dan beruang 1 dengan 1 bakal biji dengan atrop. Ada juga yang anartop. Tipe buahnya digolongkan dalam buah keras atau berbentuk biji atau segitiga. Terkadang ada tenda menyelubunginya. Biji mempunyai endosperm, tenda perisperm, contohnya Polygonium sp. Yang ketiga itu ada ordo Plumbaginales. Ordo Plumbaginales hanya ada satu famili, yaitu Plumbaginaceae. Ciri dari famili tersebut habitus berupa semak-semak atau terna. Ada beberapa yang tipe memanjat atau liana, jenis daun tunggal yang duduknya tersebar atau di atas tanah berupa roset akar, dengan tidak disertai daun penumpu. Tipe bunga yaitu majemuk berganda. Dengan tipe kelamin biseksual, actinomorph. Kelopak mirip dengan selaput, berigi-rigi, berbagi 5, disertai dengan 5 mahkota yang sering berlekaan. Kadang bebas. Benang sari 5 berhadapan dengan daun mahkota. Bakal buah menumpang dengan ruang yang hanya 1. Di setiap ruang dilengkapi dengan 1 bakal biji dan ada tembuni letak pada dasar ruang. Tangkai putik berkelipatan 5, bebas. Jenis buahnya adalah buah kandaga atau buah keras. Biji diselubungi dengan endosperm atau tidak. Lembaga agak besar. Famili Plumbaginaceae memiliki sekitar 260 spesies yang terbagi dalam 10 genus tersebar di seluruh dunia. Banyak jenis yang berupa helophyt atau xerophyt, contohnya Plumbago indica, Plumbago zeylanica L. Famili Caryophyllaceae. Nectaginaceae. Karakteristik dari famili ini adalah tumbuhan yang berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Caryophyllaceae, clade Coreuticodes, namun tidak termasuk ke dalam 2 kelompok besar, yakni Rosidae dan Asterids. Habitusnya berupa perdu dan liana dengan batang keras dan berkayu. Biasanya disertai dengan daun penumpu. Susunan bunga berukuran kecil dan dilindungi dengan daun pelindung yang mempunyai warna unik. Memiliki kelamin banci. Hiasan pada bunga berupa tunggal, umumnya mirip seperti mahkota, dan terkadang berukuran kecil sekali. Kelipatannya ada sekitar 5 dan berlekatan satu sama lainnya. Pada morfologi luar, dapat ditemukan daun-daun pembalut yang menyerupai kelopak. Benang sari berjumlah 1-10, tersusun dalam 2 lingkaran. Kadang-kadang berjumlah 2 kali dari jumlah daun-daun hiasan bunga, namun kebanyakan berjumlah kurang dari daun-daun hiasan bunga. Duduk berseling dengan taju-taju hiasan bunga. Bakal buah terletak menumpang di dalam dengan jumlah ruang 1 dan 1 bakal biji yang anatrop atau campilotrop dengan tembuni yang basal. Penyerbukan dilakukan dengan entomogami dan kelistogami. Buahnya berbentuk kurung, dinding buah rapat dan berlekatan dengan kulit biji. Struktur lembaga bervariatif. Ada yang lembaga tipe lurus ataupun lembaga tipe bengkok. Biji mempunyai lapisan perisperm. Suku ini meliputi kurang lebih 300 jenis yang terbagi dalam 30 marga, dan paling banyak terdapat di Amerika. Contoh dari suku Nectaginaceae adalah Bougainvillea spectabilis atau bunga kertas,
dan Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Dua, Cactaceae. Karakteristik dari famili ini adalah habitusnya yang berupa herba dan semak, batangnya berupa sukulen, kebanyakan xerofit dan terkadang epifit. Tanpa daun-daun dan ada juga yang termodifikasi menjadi duri. Batang tebal berdaging, memiliki jaringan air, dengan bentuk yang beraneka ragam seperti bulat, persegi, silinder, dan lain sebagainya. Daun mengalami reduksi sehingga menjadi duri yang tajam. Sangat jarang ditemui jenis daun yang berbentuk normal. Dalam ketiak daun banyak terdapat berkas rambut. Tujuan dari reduksi daun menjadi duri adalah untuk mencegah penguapan pada daun yang terjadi dengan cepat sehingga tumbuhan tidak akan mengalami dehidrasi. Tipe bunga besar dengan duduk pada bagian atas lapisan daun yang berbentuk bantalan, actinomorph atau sedikit zygomorph. Kelamin tumbuhan biseksual atau banci, monoecious, dengan sumbu bunga panjang dan berbentuk bulu. Hiasan bunga kebanyakan berupa daun-daun. Hiasan bunga sulit dibedakan antara kelopak dan mahkotanya. Pada sisi bawah seringkali berlekatan menjadi suatu bunga. Benang sari berjumlah tak terhingga dengan tipe bakal buah tenggelam, mempunyai satu tangkai putik yang tersusun atas beberapa daun buah, beruang satu, dengan timbuni di dinding, atau terbagi dalam sejumlah ruangan yang tidak sempurna. Bakal biji disertai dengan dua lapisan selaput biji. Buah bertipe bumi tunggal yang banyak terdapat biji, tetapi ada juga yang bertipe biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Contoh tumbuhan dari famili ini adalah kaktus centong, tentong dalam bahasa Jawa, yang memiliki nama latin Opuntia coccinellifera. Tiga, Portulaceae. Karakteristik dari famili ini adalah habitusnya yang berupa perdu dan terkadang juga ditemui habitus berupa semak-semak kecil. Tipe daun tunggal dan tebal berdaging. Daun duduk tersebar atau berhadapan atau roset. Memiliki daun penumpu yang tipis dan mirip seperti selaput. Atau jika terjadi proses metamorfosis menjadi seberkas rambut-rambut. Jarang sekali tanpa daun penumpu. Tipe kelamin bunga berupa bunga banci dengan actinomorph yang disertai 2-5 daun pembalut atau berjumlah lebih yang berbentuk seperti kelopak. Jumlah tenda bunga kelipatan 4 dan 6, terkadang lekas gugur. Jumlah benang sari sama dengan banyak daun hiasan bunga, tetapi ada juga yang lebih banyak atau kurang, biasanya duduk berhadapan dengan daun-daun tenda bunga. Contoh tumbuhan dari famili ini adalah Talinum sp. Empat, famili Amaranthaceae. Habitusnya berupa herba namun berumur pendek, batangnya keras dan berkayu dengan pola percabangan monopodial. Tipe daunnya berhadapan tanpa daun penumpu dan letaknya menyebar. Susunan bunganya sangat unik. Letak bunga ada pada ketiak daun sehingga tersusun membentuk bunga majemuk yang bersifat dikasium. Yang selanjutnya tersusun lagi dalam rangkaian-rangkaian yang menyerupai bulir. Umumnya berwarna hijau dan benang sari terletak pada pangkal dan berlekatan sehingga membentuk buluh. Banyak ditemui ada sifat petaloid pada Pseudostamodium. Letak bakal buahnya menumpang dan beruang satu dengan hanya satu bakal biji di antaranya. Tidak ditemui tangkai putih atau berbentuk benang dengan kepala putih menyerupai kancing maupun terbelah. Sedangkan bakal biji menyerupai Campylotroph yang tegak dan menggantung pada tali pusar. Struktur buah tumbuhan ini berbentuk buni dan ada juga buah keras atau kering namun terbuka.
Ada ditemui yang diselubungi dengan tenda bunga, biji diselubungi dengan lapisan endosperm yang lembaganya membengkok. Contoh spesiesnya yaitu Amaranthus spinosus, bayam duri dan Alternanthera brasiliana. Kelima, familia Caryophyllus. Habitusnya berupa perdu dan juga semak berukuran kecil disertai dengan daun-daun yang sempit yang dulunya tersebar. Daun tumpu terkadang ada tipe bunga sendiri dilengkapi dalam bunga majemuk tipe simos, biseksual atau berkelamin tunggal. Umumnya ada dengan daun-daun peralihan atas yang steril sehingga berfungsi menyelubungi. Dilengkapi dengan kelopak dan mahkota, hampir selalu berbilangan 5. Buahnya buah kendaga atau buah uni. Biji dengan perisperm dalam kendaga yang bengkok. Penyerbukan secara entomogami, ada kalanya autogami, klestoigami. Contoh tumbuhannya itu Dianthus plumarius. Mereka yang mendengar penjelasan dari peri kemudian merasa senang karena telah memahami apa yang dimaksud dengan Caryophyllidea. Karena mereka telah memahami apa yang dimaksud dengan Caryophyllidea dan pembagian subkelas dari tumbuhan-tumbuhan yang terdapat pada surat tersebut, akhirnya datang sebuah UFO yang kemudian menjemput mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Tamat.